Sebelum kami menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ali Fikri. Nama saya Bagus Muhammad Wicaksono. Saya Gatot Catur, Imam Prastojo. Saya Muhammad Fadli Ramadan. Nama saya Muhammad Amar Anandito. Nama saya Nazla Ramadhani. Nama saya Stefanus Fredly Makainas. Nama saya Nabila Rahmatussadia. Saya Tri Indriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan kedudukan bahasa Indonesia. Latar belakang bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang memiliki sejarah cukup panjang dalam pembentukannya, baik lisan maupun dalam tulisannya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang sudah berada di Nusantara sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Menurut Arifin, bukti bahasa Melayu digunakan di Nusantara dengan ditemukannya berbagai batu tulis kuno di Nusantara, seperti prasasti kedudukan di Palembang, prasasti Palang Kuwo di Palembang, prasasti kota Kapur di Bangka Barat, dan masih banyak lainnya. Pada zamannya, bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia sudah memiliki peranan dan kedudukan yang cukup penting, baik dalam pemerintahan maupun kehidupan sehari-hari. Banyak masyarakat asing yang singgah di Nusantara dengan berbagai bentuk bahasa, maka digunakanlah bahasa Melayu menjadi bahasa perhubungan. Hal yang menjadi dasar pemilihannya karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan seperti bahasa-bahasa yang lainnya, sehingga mempermudah penggunaannya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia sudah memiliki fungsi dan kedudukan tertentu di masyarakat. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dalam bentuk lisan maupun tulis sejak zaman penjajahan sampai zaman globalisasi pada saat ini. Berkembang dari ejaan Van Ophuijsen, Suwandi, Melindo, sampai ejaan yang disempurnakan yang kita pakai pada saat ini. Kegiatan yang berkaitan dengan bahasa Indonesia terus ditingkatkan, seperti penelitian bahasa, seminar bahasa, sampai dengan kongres bahasa Indonesia yang dilaksanakan setiap setahun sekali. Hal ini membuktikan betapa pentingnya kedudukan dan fungsi bahasa di mata pemerintahan dan masyarakat Republik Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia, dasar jiwa nasionalisme bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, seperti tercantum pada Ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ini seperti bahwa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukan berada di atas bahasa-bahasa daerah. Dalam kenyataannya masih banyak kaum muda dan pelajar yang tidak tahu bahasa Indonesia dengan baik dan benar, mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan kenyataannya yang pernah diteliti oleh salah satu mahasiswa yang pernah penulis bimbing. Dari hasil penelitiannya tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam kegiatan belajar mengajar, terlihat jika sebagian besar pelajar tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mereka lebih sering menggunakan bahasa daerah dengan campuran bahasa asing yang sudah jelas merusak tatanan kebahasaan yang telah dibakukan di Indonesia. Selain itu, pendidik, dalam hal ini guru dalam kegiatan belajar mengajar, juga masih banyak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia secara efektif. Hal ini juga berpengaruh terhadap pola pikir pelajar sehingga mereka tidak terbiasa untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.